Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Babel dan masih bersama narasumber kita Bapak Rudianto Chen dan juga Bapak Imam Ghazali. Nah, lanjut kembali ke Pak Imam Ghazali. Tadi sejauh apa sih Pak sosialisasi yang sudah disampaikan mengenai ASO ini? Silakan Pak Imam. Oke, siap. Untuk KPID sendiri ya. Iya. Jadi KPID sendiri sebetulnya punya kewenangan mendorong dan membantu ya masyarakat, pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi ini kepada publik. Ya, kami dari KPID terus melakukan sosialisasi. Yang pertama itu adalah kami melaksanakan yang namanya Natak Kepala Daerah. Ya, Natak Kepala Daerah fungsinya apa sebetulnya? Fungsinya adalah kami ingin mendapatkan dukungan dan support juga dari kepala daerah masing-masing. Misalkan ada 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Nah, ini salah satu bentuk langkah kami untuk menerima dan mendapat dukungan dari pemerintah, khususnya Pak Bupati, Pak Wali Kota, untuk yuk kita bersama-sama menyampaikan kepada publik bahwa proses analog ke digital ini harus kita sukseskan bersama. Sinerginya harus jalan. Iya, betul. Dan termasuk juga di media-media sosial kami ya, kami sosialisasikan kepada publik bahwa yuk kita segera beralih ke digital. Dan sampai detik ini ya Pak ya, banyak nih kita survei di toko-toko elektronik itu masyarakat Bangka Belitung itu sekarang sudah banyak beli itu. Oh, sudah. STB. Sudah dilakukan survei dan ternyata sudah banyak yang beli. Iya, begitu. Mau harga berapa itu semua tergantung dari masyarakat kita ya. Misalkan masyarakat yang kelas atas mungkin TV-nya sudah digital, mungkin nggak perlu lagi tuh Pak. Ya, tapi misalkan kayak menengah begitu ya, mungkin dia mau beli yang sekaligus ada wifi-nya mungkin ya, lebih canggih lagi STB-nya daripada dia cuman itu doang dikoneksikan ke wifi gitu, mungkin harganya lebih lagi lah ya. Iya, dia bisa lihat macam-macam platform media gitu. Nah, itu yang saat ini kami terus dorong dan terus kami sosialisasikan kepada masyarakat begitu. Jangan sampai nanti masyarakat tiba-tiba mati, mereka belum siap ya kan. Nah, ini keteterannya pasti masyarakat begitu. Ya, artinya memang harus terus dilakukan sosialisasi ini Pak ya, kepada masyarakat tentunya. Nah, untuk dari Pak Rudianto Chen sendiri bagaimana Pak? Kira-kira keuntungan apa sih yang didapatkan oleh masyarakat kita, terutama juga pemerintah dan juga masyarakat nih Pak, perpindahan ke digital ini? Ya, tentu saja pemerintah ini kan adalah pelayan masyarakat. Iya. Dan pemerintah ini punya target mau memberikan kualitas siaran TV baik gambar maupun suaranya yang maksimal itu. Saya pikir itu menjadi target daripada pemerintah. Ini sangat mulia sekali sebenarnya. Cuma memang pelaksanaannya di lapangan itu sosialisasi itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan memang. Kadang-kadang sosialisasi itu masyarakat juga kadang-kadang kurang perhatian juga dari masyarakat. Karena apa? Karena memang menganggap ya seperti biasa saja gitu, tidak ada apa-apa. Dan memang pemerintah akhirnya itu menjaga ini semua. Akhirnya selalu switch off ini tertunda, ragu-ragu jadinya karena belum banyak masyarakat yang sebenarnya mungkin switch off box-nya itu sudah disiapkan oleh pemerintah, sudah disiapkan oleh TV-TV. Tetapi distribusinya kadang-kadang itu menjadi kendala juga kan, kita ke lapangan itu nggak terlalu sulit. Untuk itu saya pikir pemerintah daripada menunggu-nunggu sudah melewati jadwal seperti sekarang ini, otomatis saja switch off. Tapi konsekuensinya pemerintah mungkin lewat teman-teman jaringan TV juga harus menyiapkan set-top box yang cukup banyak mungkin di pos-pos tertentu namanya. Jadi kalau seandainya ada masyarakat yang kaget mungkin karena sosialisasi mereka waktu itu tidak memperhatikan atau memang belum tersosialisasi, mereka kaget, tetapi ada solusinya bahwa mereka datang ke satu titik misalnya di mana bisa dapatkan set-top box itu dan langsung bisa pasang dan selesailah ini semua, daripada seperti sekarang ini kita nunggu udah belum di sana, udah belum di sini, switch off-nya menjadi terlambat. Jadi saya pikir saya sarankan kepada pemerintah, kita cut aja USO itu, jalankan aja, tetapi pemerintah itu betul-betul menyiapkan set-top box yang cukup, kalau perlu berlimpah lah lebih dari yang ditargetkan itu, supaya
masyarakat komplain ya mungkin cuma 1 hari, tapi datang ke titik tertentu pasang selesai. Daripada seperti sekarang nggak selesai ini urusannya. Ini saran yang bagus Pak ya, mungkin memang bisa dapat diperhatikan lah oleh masyarakat dan juga pemerintah tentunya gitu ya, karena ini merupakan kewajiban dari pemerintah Pak ya untuk menyiapkan itu semua. Mungkin ada tambahan dari Pak Imam Ghazali kepada masyarakat Bangka Belitung, bisa menyampaikan harapan-harapannya terkait ASO ini seperti apa kepada masyarakat Bangka Belitung. Siap. Iya, ini kan dunia penyiaran ini kan menjadi harapan seluruh ya masyarakat rakyat Indonesia, karena dengan adanya dunia penyiaran lah semua informasi ya, semua edukasi ya kan yang berkenaan dengan baik itu secara nasional maupun internasional, masyarakat itu bisa mendapatkan informasi-informasi itu melalui dunia penyiaran. Nah, salah satunya dengan proses peralihan analog ke digital ini, kami dari KPID berharap ya bahwa memang apa disampaikan oleh Bapak Rudianto Chen tadi, jika memang itu sudah menjadi konsekuensi untuk kita matikan, maka mungkin harapannya lebih baik kita tegaskan saja begitu. Tinggal bagaimana kita nanti sampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk proses peralihan ini seperti apa, ya, karena memang keuntungan itu ya sangat terasa kepada publik begitu Pak ya. Nah, yang dimana yang belum pernah menerima siaran dengan baik ya kan masih bintik-bintik ya, tapi sekarang itu sudah sangat baik begitu. Nah, ini harapan kita bersama, apalagi untuk Bangka Belitung sebetulnya TV-TV-nya sebetulnya sudah ready, tapi sekarang masih menggunakan multiplexing, analog jalan, digital jalan gitu. Jadi mungkin dari cost tadi Pak ya, jadi cost tadi juga teman-teman penyiaran juga pasti akan double cost. Nah, double cost gitu ya, sehingga alangkah lebih baiknya mungkin proses ini terus ya, terutama untuk Bangka Belitung, karena teman-teman sudah ready, tapi di lapangan masih ada kendala-kendala, dan kendala-kendala ini kalau seandainya kita ratapi, hanya meratapi saja, saya rasa tidak akan mendapatkan solusinya, tidak mendapatkan apa-apa gitu Pak Rudi ya. Betul. Nah, artinya harus memang betul-betul kita bergandengan tangan ya. Kalau kami bilang kalau di KPID itu sinergi, ya, kolaborasi dan sefrekuensi. Nah, sefrekuensi ini yang mungkin harus kita bersama-sama nih, ya, dengan semua stakeholder, dan alhamdulillah hari ini kami mendapatkan dukungan yang sangat baik, ya, terutama untuk Bangka Belitung sendiri. Ada perwakilan dari Bangka Belitung yang memang juga merupakan anggota Komisi 1 gitu, yang dimana disitulah produk-produk untuk proses peralihan dari analog ke digital itu mudah-mudahan setelah ini kita bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung didorong oleh Bapak gitu ya, mungkin nanti kita yuk bersama-sama untuk bicara masalah digitalisasi ini gitu. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Rudianto Chen untuk masyarakat Bangka Belitung, daerah pilihan Bapak nih. Bapak ya, Bangka tentu Belitung. saja saya berharap kepada seluruh stakeholder di Provinsi Bangka Belitung ini, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan tentu saja terus berkoordinasi ke pemerintah pusat, dan harapan saya bahwa dalam waktu tidak terlalu lama lagi switch off di analog ke digital ini betul-betul bisa direalisasikan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, sehingga masyarakat Bangka dan Belitung ini bisa menikmati siaran TV secara merata digital dan tidak ada gangguan di lapangan untuk dalam hal ya menonton TV dan seterusnya. Untuk itu harapan saya kerjasama atau gotong royong kita semua bahu-membahu untuk menyelesaikan ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudianto Chen, Pak Imam Ghazali atas informasi dan waktunya. Semoga masyarakat Bangka Belitung bisa tercerahkan gitu ya dengan informasi ini. Nah, saudara, demikian bincang kita di Sapa Bubble, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Kompas TV Bangka dan juga Hotel Santika Bangka. Bersama narasumber kita yaitu Ketua KPID Bangka Belitung Imam Ghazali dan juga anggota DPR RI Komisi 1 Bapak Rudianto Chen. Semoga dengan perbincangan ini masyarakat Bangka Belitung
jantung tercerahkan dan juga memahami betul peralihan ke digital. Karena pemerintah menjanjikan pengalaman menikmati konten siaran televisi yang lebih baik, yakni kualitas gambar yang lebih jernih dan lebih canggih. Sampai jumpa di lain kesempatan di Sapa Babel berikutnya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih Kompas TV ya. ya.